Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Semangat. Ya, pagi-pagi kita sudah harus bertemu ya. Saya berharap pertemuan kita hari ini bisa lebih menambah lagi wawasan kita, pengetahuan kita tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya, saya sebelum saya membawakan makalah ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irene Leliana, tetapi saya lebih sering dipanggil dengan nama Dr. Leli, ya, supaya saya sudah kerja di Densmile ini lama dan semoga nanti kita ke depannya kita bisa menjalin hubungan yang baik. Ya, saya akan membawakan tentang gigi dan mulut dan ya, ini materi yang akan kami bawakan yaitu tentang kesehatan gigi dan mulut. Next. Dalam kedokteran gigi itu ada 7 perawatan gigi yang bisa ditangani, yaitu tentang bedah mulut, tentang pedodonsi yaitu tentang perawatan gigi pada anak, prosodonsi yaitu pada perawatan gigi yang sudah tidak ada, ortodonsi gigi pada gigi-gigi yang berjejal atau pada oklusi yang tidak benar, konservasi yaitu untuk gigi-gigi yang sudah berlubang, yang sudah kena saluran akar, periodonsi itu tentang jaringan penyangga gigi dan pada penyakit mulut. Nah, ini yang saya akan membahas satu persatu untuk bidang perawatan kedokteran gigi. Yang pertama adalah prosodonsi yang saya katakan tadi yaitu tentang gigi-gigi yang sudah tidak ada. Mengapa gigi-gigi itu sampai tidak ada lagi sebelum waktunya dia tanggal, yaitu disebabkan karena yang pertama gigi itu rusak atau berlubang yang sudah terlambat perawatannya sehingga gigi itu sudah tidak bisa dipertahankan dan harus dicabut. Yang kedua karena kecelakaan sehingga menyebabkan gigi itu terlepas atau tidak ada. Yang ketiga gigi goyang karena penyakit sistemik, jadi gigi itu dia goyang sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dicabut. Next. Nah, ini penanganan gigi-gigi yang sudah tidak ada, yaitu jadi kalau gigi-gigi yang sudah tidak ada itu tidak berarti gigi itu dicabut terus kemudian ya udahlah gigi itu sudah tidak ada lagi. Tapi kita bisa menggantikan gigi itu sehingga fungsi gigi itu tetap ada dan juga untuk estetikanya tetap bagus. Jadi pada gigi yang sudah tidak ada itu ada 2 penanganannya, itu menggunakan gigi tiruan yang cekat, yaitu gigi tiruan yang tidak dilepas-lepas atau menggunakan gigi tiruan yang masih bisa dilepas. Kalau gigi tiruan yang cekat atau yang tidak dilepas itu ada 2 macam juga, yaitu dengan pemasangan implan gigi juga dengan sistem bridge atau memanfaatkan bridge itu dia menggunakan gigi kiri kanannya untuk memikul gigi yang sudah tidak ada. Untuk gigi yang lepasan itu ada 2 macam, yaitu yang memakai bahan akrilik. Kalau bahan akrilik itu bahannya lebih keras dan menggunakan kawat sebagai retensinya. Yang kedua adalah menggunakan valplas atau fleksi, yaitu bahannya sudah lembut, sudah empuk dan tidak perlu menggunakan kawat sebagai retensinya. Next. Nah, ini jenis-jenis yang tadi saya katakan untuk gigi perawatan gigi yang sudah tidak ada, yang itu yang pertama tadi gigi tiruan. Jadi ini gigi tiruan gigi yang sudah tidak ada, kita membuat gigi palsunya, tapi masih bisa dilepas-lepas. Ya, ini yang kita lihat sekarang itu gigi yang bahannya fleksi yang sudah tidak menggunakan kawat sebagai penyangganya. Nah, ini yang kedua adalah implan. Jadi gigi yang sudah tidak ada kita pasangkan implan sebagai pengganti akar giginya. Kemudian pada bagian ujungnya baru kita menggunakan crown sebagai pengganti gigi yang sudah tidak ada. Nah, yang ketiga tadi adalah bridge, yaitu menggunakan gigi kiri kanannya untuk memikul gigi yang sudah tidak ada. Nah, ini berikutnya tadi tentang prosto, sekarang periodonsi yaitu tentang jaringan penyangga gigi. Jadi gigi itu disangga oleh jaringan penyangga supaya gigi itu tetap kuat dan kokoh bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini kasus-kasus yang sering terjadi pada jaringan yaitu radang gusi, radang pada gusi, karang gigi, gigi goyang, juga resesi gingiva. Ini perawatan pada kasus jaringan penyangga gigi ini yaitu kasus kalau
kalkulus atau gigi karang gigi itu kita scaling atau polishing, jadi dibersihkan karang-karang yang menempel pada gigi. Yang kedua, kalau gigi itu sudah goyang, kita splinting atau dikuatkan lagi, dikencangkan lagi. Yang ketiga, kalau terjadi resesi pada tulang, kita menggunakan penambahan tulang yang biasa disebut dengan bone graft. Nah, ini berikutnya adalah tentang bedah mulut. Jadi yang mempelajari tentang tindakan-tindakan bedah yang dilakukan pada daerah mulut. Next. Nah, ini kasus-kasus bedah mulut yang sering terjadi, yaitu patah tulang rahang. Ini terjadi biasanya pada kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan menyebabkan tulang rahang itu patah sehingga harus disambung kembali. Yang kedua, terjadi kista pada rahang sehingga harus diambil kistanya sehingga tidak semakin membesar di dalam mulut. Yang ketiga itu impaksi gigi, itu paling sering-sering terjadi, yaitu kasus gigi yang sering terkenal tuh gigi bungsu. Kasus gigi bungsu yang tumbuhnya tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan sakit. Nah, yang berikutnya ini tentang konservasi gigi, yaitu bagaimana mempertahankan gigi itu tetap ada di dalam mulut. Jadi walaupun gigi itu sudah berlubang, gigi itu sudah patah, itu tidak langsung dicabut, tetapi bisa dilakukan tindakan sehingga gigi itu tetap bisa bertahan dalam mulut. Ini kasus-kasusnya yaitu biasanya giginya berlubang, gigi yang sudah berlubang, atau gigi yang berlubang tapi sudah mengenai saluran akar gigi. Terus berikutnya gigi yang patah ini bisa karena terjatuh, bisa karena kecelakaan lalu lintas, sehingga jadi walaupun gigi ini sudah patah, sudah tidak utuh, kita tidak harus mencabutnya, tetapi kita bisa tetap mempertahankan. Nah, sekarang yang termasuk di dalam ladang konservasi ini juga adalah gigi yang berwarna tidak putih, tidak cerah. Kalau kebanyakan pada kita semua kan lebih suka melihat gigi yang bersih, yang bagus, yang putih. Nah, tapi ada kasus-kasus di mana kita memiliki gigi yang tidak bersih, tidak putih, yang disebabkan karena pemakaian obat-obatan, juga karena kita ini sering melakukan tindakan hari-hari itu makan makanan yang berwarna, merokok, itu bisa mempengaruhi untuk warna giginya. Ini perawatan yang diberikan pada kasus konservasi ini, kalau gigi itu berlubang, kita melakukan penambalan gigi. Jadi kalau kita mempunyai gigi yang berlubang, jangan dibiarkan, kita harus segera ditambal supaya gigi itu bisa tetap berfungsi dengan baik. Kadangkala kalau kita baru mengetahui gigi itu berlubang itu kalau sudah sakit. Padahal sebenarnya tuh gigi itu belum sakit pun, kita harus segera melakukan penambalan supaya tidak harus perawatan yang bolak-balik. Karena kalau sudah gigi itu berlubang dan tidak segera dirawat, dia akan terus masuk sehingga mengenai bagian saluran akar gigi. Kalau gigi itu sudah karies itu sudah kena saluran akar gigi, kita harus melakukan tindakan perawatan saluran akar gigi. Ini yang harus dilakukan beberapa kali, karena harus diyakinkan gigi yang kita rawat itu benar-benar sudah steril dan siap untuk ditambal kembali. Yang ketiga itu, kalau gigi yang patah itu kita menggunakan crown atau digunakan crown sehingga dia bisa utuh kembali. Yang berikutnya, untuk gigi yang tadi yang berwarna tidak cerah atau berwarna kuning, kita bisa melakukan dua tindakan, yaitu yang pertama bleaching. Bleaching itu dilakukan tindakan pemutihan gigi, tetapi masih menggunakan gigi kita sendiri. Tetapi yang kedua, yaitu veneer. Veneer itu ada dua macam. Jadi veneer sama dua hal ini sama, yaitu membuat gigi kita tuh terlihat lebih bersih, lebih putih, dan lebih bagus. Yang veneer ini ada dua metode. Yang indirect, yaitu dilakukan di klinik dengan dilapisi dengan menggunakan bahan komposit. Jadi dalam waktu 1-2 jam itu keluar giginya sudah berubah, sudah putih karena dilapisi oleh tambalan. Yang kedua adalah indirect, itu gigi veneer dilakukan di lab. Jadi dibentuk, terus nanti bahannya kita buat di lab gigi, kemudian akan ditempelkan pada giginya. Next. Ini berikutnya itu tentang perawatan gigi anak. Kenapa dipisahkan? Karena menangani gigi anak itu tidak mudah. Harus ada pendekatan khusus, harus ada penanganan khusus, sehingga
ada kerjasama yang baik dengan anak sehingga dapat melakukan perawatan yang bagus. Untuk tindakan-tindakan pada anak itu bisa karies, bisa juga kita harus memperhatikan pada saat adanya pergantian dari gigi susu ke gigi permanen sehingga gigi itu dapat tumbuh dengan bagus dan tidak berjejal. Nah, next adalah ini perawatan ortodonsi, merawat bagaimana sehingga gigi itu dapat rapi, teratur, dan dia dalam posisi oklusi yang benar. Nah, ini macam-macam kasus yang terjadi pada ortodonsi itu. Mengapa gigi itu harus dirawat? Yang pertama itu giginya lebih maju. Kalau orang kita suka bilang tongos atau lebih protrusif itu lebih maju. Yang kedua itu giginya lebih mundur. Jadi gigi atasnya itu di belakangnya gigi bawah. Kalau yang benar kan gigi atasnya di depan gigi bawah, tapi untuk gigi yang retrosif ini gigi atas berada di bagian belakang gigi bawah. Yang ketiga gigi crowded itu gigi yang tumbuhnya berjejal. Yang keempat tuh gigi missing teeth itu giginya sudah dicabut, tapi gigi yang dicabut ini tidak semuanya harus dipasang gigi palsu. Ada juga kalau dalam kasus-kasus tertentu yang memungkinkan, yang missing teeth ini juga kita bisa rapikan kembali. Terus yang kelima adalah diastem, itu giginya renggang, itu biasanya karena ukuran rahangnya dengan lebar giginya itu lebih besar ukuran rahangnya sehingga giginya itu celah-celah ada renggangnya. Yang keenam open bite, itu giginya itu oklusinya tidak itu, jadi gigi depannya tuh lebih kebuka. Kalau deep overbite itu gigitannya lebih masuk. Ini seringkali menyebabkan orang mengeluh kalau makan tuh kalau giginya tuh yang bagian terutama gigi depannya tuh suka terkikis karena dia gigitannya terlalu dalam. Nah, ini contoh-contoh yang tadi saya katakan. Yang pertama ini yang gigi protrusif. Jadi gigi depannya tuh tumbuhnya sangat maju dibandingkan dengan gigi bawahnya. Yang kedua ini ada crossbite. Jadi gigi atasnya tuh di belakangnya gigi bawah. Deep overbite tuh gigitannya terlalu dalam. Yang open bite ini gigi depannya tuh tidak tertutup, jadi kebuka. Yang crowded ini tumbuhnya tidak rapi. Ini kadangkala tuh terjadi karena pada saat pergantian gigi susu dan gigi permanen itu terlambat dicabut bisa begitu, tapi juga bisa karena rahang kita kecil tapi gigi yang tumbuh itu ukurannya lebih besar. Nah, ini diastem. Diastemnya kebalikan. Jadi rahangnya besar tetapi gigi yang tumbuh itu lebih kecil-kecil. Nah, jadi ada ruang yang tersisa. Nah, ini perawatannya ada dua jenis dalam ortodonsi. Ada perawatan ortodonsi cekak, jadi tidak bisa dilepas-lepas. Yang kedua ortodonsi lepasan, jadi pasien masih bisa melepas. Nah, ini pada saat ortodonsi, saat gigi itu sudah dirapikan, sudah dalam posisi yang bagus, oklusi yang bagus, itu kadang kita tidak langsung dilepas, tapi kita menggunakan retainer. Ada dua jenis retainer itu, yaitu retainer yang cekak, tidak bisa dilepas-lepas, tapi biasanya dipasangnya nggak di depan, tapi dari bagian dalam, jadi bagian lingual gigi. Yang kedua adalah retainer lepasan, biasanya dipakainya cuma malam pada saat tidur aja. Jadi kenapa harus pakai retainer? Supaya kita mempertahankan gigi itu jangan sampai relapse, jangan sampai dia bergerak lagi sehingga terlihat tidak rapi kembali. Nah, ini sistem pada orto ada damon, ada lingual bracket, ada root. Jadi kalau damon itu sistem damon ini dia tidak menggunakan karet, terus dia jadi waktu kontrolnya bisa lebih lama. Yang lingual bracket ini biasanya untuk orang-orang yang tidak ingin terlihat menggunakan bracket, tapi kepingin giginya tetap rapi, jadi dipasang di bagian belakang gigi. Kalau root ini yang sehari-hari paling sering terlihat. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang penyakit mulut. Itu penyakit di dalam mulut itu ada beberapa jenis, yaitu kanker. Jadi di dalam mulut pun bisa terjadi kanker yang harus ditangani. Yang kedua itu sariawan. Sariawan ini bisa terjadi karena stres, bisa karena kekurangan vitamin C, bisa juga karena terjadinya traumatik. Yang ketiga itu jamur pada mulut. Ini terjadi biasanya pada orang-orang yang tua, juga orang-orang yang sering ngerokok, yang ludahnya itu kental tuh paling sering terjadi jamur pada mulut.
Nah, ini kita perlu melakukan, jadi setelah tadi kita mempelajari ada beberapa bidang dalam kedokteran gigi, kita perlu melakukan perawatan gigi yang benar. Kalau kita ada gigi yang bolong, ada gigi yang tidak rapi, ada gigi yang sudah ompong, kenapa harus dirawat? Supaya kita fungsi gigi itu tetap bagus, tetap kita dapat menggunakan fungsi sampai dengan maksimal. Nah, ini sebenarnya ini kayak kita udah tahu semua ya. Jadi kita harus merawat gigi kita yaitu dengan sikat gigi yang teratur. Kenapa harus dilakukan sikat gigi teratur? Karena kalau tidak sikat gigi yang teratur itu sering terjadi sisa-sisa makanan tuh masuk di sela-sela gigi kita sehingga lebih cepat membuat kita terjadi kalkulus, juga bisa menyebabkan kita lebih cepat untuk terjadinya karies. Terus kita juga harus rutin periksa ke dokter gigi karena kenapa? Kadangkala tuh kita tidak menyadari kalau gigi kita ini bermasalah. Jadi orang merasa gigi itu bermasalah pada saat kita sudah merasa sakit, sudah merasa nggak nyaman. Nah itu. Tapi kadangkala kalau kita bisa rutin kita periksa ke dokter gigi itu jadi yang tidak kelihatan juga dokter akan kasih tahu. Seperti kalau kita kalau kita punya kendaraan, itu biasanya kan kita rutin tuh periksanya, kita rutin servis ke bengkel. Kenapa? Karena dia nggak perlu rusak dulu, nggak perlu mogok dulu, baru kita bawa ke bengkel supaya motor kita tuh awet. Nah, sama dengan gigi. Jadi gigi kita itu kita rutin periksakan supaya tidak sampai harus berkali-kali, harus sampai pemeriksaannya harus lama, harus bolak-balik, dan tidak makan waktu dan biaya yang besar kalau kita rutin memeriksa gigi kita. Dan kita juga harus makan makanan yang bergizi untuk mensuplai kesehatan gigi kita. Nah, ini kayaknya kalau teknik penyikitan gigi kita udah tahu semua ya. Yang jelas kalau sikat gigi jangan dalam tekanan yang keras. Jadi kalau orang tidak keras itu ngerasanya tidak bersih, itu salah. Jadi kita dalam tekanan yang biasa, dan yang perlu diingat, sikat gigi menggunakan bahan yang lembut, yang soft, jangan yang standar. Itu karena kalau bulu sikat giginya keras, terjadi abrasi pada gigi kita yang menyebabkan gigi kita malah kebuka dan menjadi ngilu. Jadi harus menggunakan sikat gigi yang soft, dan gerakan giginya atau tekanan penyikatannya itu tidak boleh terlalu keras. Nah, ini seperti biasa ya, sikat gigi, terus menggunakan antiseptik, terus juga kalau pakai dental floss, kalau sela-selanya itu kurang bersih, juga kita kalau interdental ini untuk orang-orang yang menggunakan perawatan orto. Nah, ini ini kalau protokol kesehatan. Jadi boleh nggak tadi seperti ditanyakan, boleh nggak kita ke dokter gigi nih, ngeri di masa-masa pandemi ini, kenapa kita takut ke dokter gigi? Sebenarnya kalau untuk tindakan-tindakan yang tidak terlalu urgent ya, misalnya apalagi sekarang kan ada Halodoc. Jadi kadang-kala tuh orang ada sakit gigi bisa minta obat supaya ditangani, dikendalikan sakitnya. Tetapi ada kasus-kasus tertentu pasien itu tetap harus ke dokter gigi. Kenapa? Karena kalau seperti gigi lubang, kalau gigi lubang itu kita minum obat itu tidak akan tertutup, gigi itu tetap berlubang, jadi harus ada tindakan. Apalagi kalau gigi sudah sakit disebabkan karena lubang yang kena ke saluran akar. Itu kalau walaupun minum obatnya segala macam, itu kalau tidak ada perawatan tidak akan sembuh. Juga kalau giginya sudah goyang-goyang, untuk makan susah, nah itu walaupun dikasih obat seperti apapun tidak akan sembuh. Jadi untuk kasus-kasus yang harus ada tindakan dokter gigi, tetap pasien itu ke dokter gigi. Nah, di klinik Densmile selama masa pandemi ini kami tetap menjalankan protokol kesehatan untuk protokol COVID supaya pasien itu tetap terjaga untuk kesehatannya, jadi tidak akan terpapar oleh virus corona, atau di dalam datang sehat pulang-pulang malah terpapar. Itu sangat, dan saya pikir bukan cuma di klinik Densmile, untuk semua rumah sakit dan apapun, pemerintah sudah menekankan agar dilakukan protokol kesehatan COVID.
Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin ini sedikit pemaparan saya tentang lingkup atau apa yang terjadi, apa yang ada di kedokteran gigi. Mungkin berikutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik dok, terima kasih atas pemaparannya. Banyak ya ternyata ya yang namanya perawatan gigi itu ada perawatan gigi anak, perawatan konservasi, perawatan. Oke dok, ini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada Ibu Tati Nurlela atau Ibu Ella. Nah, beliau bertanya, usia berapakah anak boleh pasang kawat gigi dan berapa lama pemakaiannya? Begitu, itu pertanyaan. Ya Bu Ella. Langsung, ya, langsung ya. Langsung aja satu-satu ya. Ya, boleh. Halo Bu Ella. Jadi untuk anak-anak usia berapa sih harus bisa pasang kawat gigi? Itu kita melihat kasusnya. Jadi ada anak-anak kalau kasus giginya itu gigi bawahnya tuh lebih maju. Jadi ada nyakel gini. Nah, itu biasanya langsung dilakukan perawatan walaupun usia masih 7, masih 8 tahun, kita sudah melakukan perawatan. Tujuannya apa? Supaya gigi rahang bawah ini jangan makin maju, karena kalau sudah tunggu dia besar dulu, udah keburu ininya maju banget. Jadi itu masih umur 7, 8 tahun, kita sudah memasang giginya untuk mengembalikan rahangnya. Tapi nanti setelah rahangnya dibagusin, kita lepas dulu. Kemudian akan dibiarkan gigi susunya tumbuh, baru akan kita rapikan lagi. Tapi kalau gigi itu oklusinya sudah bagus, cuma gigi itu berjejal atau giginya protrusif, giginya agak maju tapi nggak terlalu ekstrim, itu kita tunggu sampai gigi-gigi permanennya itu sudah tumbuh. Apalagi kita memerlukan pencabutan gigi atau untuk mendapatkan ruangan. Itu biasanya kita menunggu sampai gigi permanennya sudah tumbuh semua, baru kemudian kita akan atur mana nih yang harus diambil, mana yang harus dirapikan. Nah, dan itu yang pertama dari sisi dari gigi permanennya yang sudah ada. Yang kedua dari kesiapan anaknya sendiri, karena kalau kita pasang orto itu yang merasakan anaknya. Jadi kita tidak boleh memaksakan ini anak saya pengen gigi anak saya rapi harus bagus. Tapi kalau anaknya sendiri belum siap, jangan dipaksakan karena kasihan. Pada saat anak itu perawatan orto, dia akan merasakan namanya gigi ditarik, gigi dicabut, gigi itu dia akan merasa sakit. Jadi sakit itu menyebabkan anak itu dia tidak mau makan, tidak mau belajar, akhirnya dampaknya malah tidak bagus. Jadi untuk perawatan orto yang pertama kita melihat kasusnya. Yang kedua kita melihat kesiapan anaknya. Paling bagus kalau anak itu memang sudah dari hatinya, sudah dari keinginannya sendiri, Bu, saya kepingin ini gigi saya nggak rapi Bu, dirapiin dong Bu. Nah itu lebih bagus supaya pada saat dia mengalaminya dia enjoy. Oh iya, ini gigi saya ditarik sakit nggak apa-apa karena supaya gigi saya bagus. Yang ketiga itu dia sudah bisa merawat giginya sendiri. Maksudnya dia sikat gigi nggak harus disuruh. Dia pembersihan giginya sudah bisa. Karena apa? Kalau kita pasang behel, adanya behel-behel itu kan menyebabkan gigi itu sering kemasukan makanan. Nah, kalau anak itu belum bisa merawat giginya dengan benar, nanti giginya bagus tetapi jadi bolong-bolong. Nah, itu yang kita tidak kepingin. Jadi yang seperti itu ya Bu ya. Jadi yang pertama kita lihat kasusnya dulu. Yang kedua kita lihat kesiapan anaknya dan kebiasaan anaknya itu sudah siap belum dia untuk dipasang behelnya.